Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia. Saya dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, mata kuliah Pemasaran Internasional Lingkungan Politik dan Hukum. Dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Yang pertama, lingkungan politik dan hukum. Political and Legal Environment atau lingkungan politik dan hukum adalah kekuatan di luar perusahaan yang berasal dari pengaruh pemerintah terhadap bisnis, baik yang bersifat peluang maupun ancaman. Lingkungan politik memuat peristiwa-peristiwa yang beraneka ragam seperti masalah-masalah sipil atau konflik, aksi terus-menerus menentang bisnis, konflik antar negara di kawasan tertentu. Perjanjian internasional. Pengertian perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral antara dua negara maupun multilateral dibuat oleh lebih dari dua negara. Sementara merujuk pada UU nomor 24 tahun 2004, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum. Perjanjian internasional juga bisa diartikan sebagai perjanjian antar negara dalam menjalin hubungan internasional sebagai pengatur batasan-batasan dalam kerjasamanya, dan juga menghasilkan hak kewajiban yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh negara-negara tersebut. Selanjutnya, tahap-tahap perjanjian internasional. Ada beberapa tahap perjanjian internasional, diantaranya yang pertama, perundingan atau negotiation, yang kedua, penandatanganan atau signature, yang ketiga, pengesahan atau ratification. Berikutnya, tahap perjanjian internasional secara sederhana. Yang pertama, perundingan atau negotiation, yang kedua, penandatanganan atau signature. Selanjutnya, tahap perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Yang pertama ada penjajakan, yang kedua ada perundingan, selanjutnya yang ketiga ada perumusan naskah perjanjian, yang keempat ada penandatanganan, yang kelima ada pengesahan naskah perjanjian. Selanjutnya, fungsi perjanjian internasional. Fungsi perjanjian internasional diantaranya untuk membentuk hukum. Membentuk hukum ini berarti membentuk ketentuan hukum bagi bangsa-bangsa atau masyarakat internasional yang bersifat multilateral dan biasanya terbuka bagi pihak ketiga. Fungsi lainnya ialah membentuk hak dan kewajiban bagi bangsa atau negara yang mengadakan perjanjian. Pada intinya, perjanjian internasional ini berfungsi bagi seluruh bangsa internasional yang mengadakan perjanjian saja demi tercapainya tujuan bersama. Dan terdapat fungsi lain diantaranya, yang pertama, untuk memperoleh pengakuan secara umum dari anggota masyarakat. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Yang ketiga, bisa dipakai sebagai sarana untuk menjalankan pengembangan kerjasama internasional secara damai. Yang terakhir, memudahkan peluang transaksi dan komunikasi antar negara. Hukum internasional. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Terkait pengertian hukum internasional yang spesifik, ada beberapa pendapat dari para ahli, diantaranya yang pertama dari J.G. Stark. Pengertian hukum internasional menurut J.G. Stark adalah sistem hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan yang biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Yang kedua, menurut Rebecca M. Walace, pengertian hukum internasional menurut Rebecca Walace adalah peraturan dan norma yang mengatur negara dan entitas lain yang dikenal berkepribadian internasional, misalnya organisasi internasional dan para individu dalam hubungan satu sama lain. Selanjutnya, yang ketiga, menurut F. Sugeng Istanto, hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Selanjutnya ada asas-asas hukum internasional. Yang pertama, asas teritorial. Asas teritorial adalah aturan atau hukum dibuat oleh negara dan berlaku untuk semua orang yang ada dalam negara tersebut. Yang kedua, asas kebangsaan.
Asas kebangsaan adalah hukum negara tetap berlaku bagi warga negara walaupun ia tengah berada di suatu negara lain. Yang ketiga ada asas kepentingan umum. Selanjutnya, berbagai isu tentang lintas negara. Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global, mengikat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut United Nations Convention on Transnational Organization Crime atau UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Beberapa kejahatan lintas negara diantaranya ada yang pertama, perdagangan orang dan penyeludupan manusia. Isu perdagangan orang dan penyeludupan manusia dapat dikategorikan sebagai isu migrasi irreguler. Isu migrasi irreguler tersebut tetap menjadi isu sentral di dunia yang selain menyangkut masalah perdagangan orang dan penyeludupan manusia juga menyangkut isu pengungsi dan pencari suaka. Indonesia juga tidak luput mengalami peristiwa migrasi irreguler. Berdasarkan data UNHCR pada tahun 2018 terdapat sekitar 14.000 pengungsi dan migran irreguler yang kebanyakan berasal dari Asia Tengah yang terdampar di Indonesia dalam upaya mencapai negara tujuan. Yang kedua ada kejahatan lintas negara baru dan berkembang. Pada tahun 2010, Conference of Stars Parties (COSP) UNTOC yang kelima telah mengidentifikasi beberapa kejahatan lintas negara baru dan berkembang atau New and Emerging Crimes, antara lain cybercrime, identity-related crime, perdagangan gelap, benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Kejahatan lintas negara baru telah menjadi perhatian dari dunia internasional, mengingat jumlahnya yang semakin meningkat dan cara yang semakin beragam. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan jenis ini juga sangat besar. Sekian presentasi dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.